Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan tentang masalah sujud sahwi. Oke, pertanyaannya ya. Pantakon yai, oh, ini terlalu berlebihan. Pantakon lah intinya ya. Umpomo imamet lali tahiyat awal, terus salam terakhir orang anggo sujud sahwi. Kita sebagai makmum umpomo sujud sahwi dewe hukumnya pripun. Nah, ini pertanyaannya, jadi ketika jamaah lalu si imam ini meninggalkan sunnah abad, contohnya kunut atau tasyahud awal, tapi nanti di akhir sholatnya si imam ini dia tidak melakukan sujud sahwi, apakah bagi si makmum boleh melakukan sujud sahwi sendiri tanpa mengikuti imam, ataukah justru malah tidak boleh karena dianggap sebagai mukhalafah fahisyah, imamnya tidak sujud sahwi kok makmumnya sujud sahwi. Jadi bagaimana hukumnya? Nah, oke, untuk menjawab itu saya cari ini keterangannya ya, biar apa yang saya sampaikan itu ada tendensi hukumnya, ada landasannya. Saya temukan ada di dalam kitab Fathul Mu'in, lalu kemudian saya baca-baca di syarahnya, di hasyiahnya itu. Saya lebih jelas lagi nih nanti penjabarannya supaya tidak salah paham. Ada di kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 205. Ini I'anatul Thalibin karya Syekh Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato' Ad-Dimyati Al-Misri. Di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 205, ini kalimatnya begini, nanti saya jelaskan hukumnya seperti apa di akhir, makanya tonton, simak sampai selesai. Wa sunna lil makmumi sajadatani lisahwi imamin. Sunnah bagi makmum untuk melaksanakan sujud sahwi. Dua sujud ya, sujud sahwi itu dilakukan dua sujud sebagaimana sujud pada umumnya, yaitu sujud lalu kemudian julus baina sajadatain, lalu kemudian sujud lagi yang kedua. Itu sujud sahwi. Tapi bedanya kalau sujud sahwi dilakukan pada tasyahud akhir, qobla salam, sebelum melakukan salam yang pertama, itu harus disunahkan melakukan sujud sahwi. Bagi makmum ini disunahkan melakukan sujud sahwi dua sujudan apabila imamnya dia melakukan atau mengalami lupa dalam melaksanakan sunnah abad. Sebagaimana dalam pertanyaan di awal saya mencontohkan imamnya lupa kunut atau lupa tasyahud awal. Nah, bagi makmum dia boleh, bukan boleh lagi, bagi makmum dia sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi. Walau kana sahwuhu qabla qudwatihi. Ini di sini ada ghoyah ya. Kesunahan untuk melakukan sujud sahwi bagi makmum itu walaupun kelupaannya imam atau lupanya imam dalam melakukan sunnah abad itu terjadi sebelum si makmum ini dia bermakmum kepada imam. Artinya misal contoh, ada seseorang dia ingin berjamaah, ingin bermakmum kepada seorang imam, imamnya ini sebelum bermakmum, imamnya di rakaat kedua dia meninggalkan tasyahud awal. Ini kan berarti lupanya imam ini sebelum si makmum menjadi makmum daripada imam tersebut. Nah, ketika nanti sudah menjadi makmum bagi si imam, maka sunnah bagi si makmum ini untuk melakukan sujud sahwi walaupun lupanya imam itu terjadi sebelum si makmum ini bermakmum kepada imam. Itu yang pertama goyahnya. Jadi sunnah walaupun sifat lupa atau kejadian lupanya imam itu sebelum makmum itu bermakmum kepada imam. Kemudian yang kedua, wa infarokohu. Jadi ini goyah kedua, sunnah bagi makmum untuk melakukan sujud sahwi tatkala imam melakukan atau mengalami lupa dalam melaksanakan sunnah abad walaupun dia sudah mufarokoh dari si imamnya. Saya contohkan, seandainya ada jamaah ini dua orang, katakanlah ya, ini lebih mudahnya kita gambarkan dua orang. Si imam ini dia lupa melakukan tasyahud awal atau ya tasyahud pertama yang hukumnya adalah sunnah abad. Lalu kemudian misal sholatnya sholat duhur 4 rakaat atau sholat isya 4 rakaat. Di rakaat ketiga si makmum dia mufarokoh, niat memisahkan diri dari jamaah. Walaupun sudah mufarokoh dari imamnya,
maka masih ada kesunahan bagi si makmum untuk melakukan sujud sahwi. Itu goyah yang kedua. Kemudian goyah yang ketiga, au batalat sholatul imami, atau seandainya ketika si makmum ini berjamaah dengan seorang imam, lalu di tengah-tengah sholatnya si imam ini batal, entah karena berhadas atau karena yang lain-lain, lalu kemudian si makmum meneruskan sholatnya sendiri, maka walaupun si imam ini sholatnya sudah batal, bagi makmum tetap masih disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu goyah yang ketiga. Lalu kemudian goyah yang ketiga ditambahkan lagi dengan kalimat au tarokal imamu as-sujuda. Nah ini yang menjadi titik pembahasan kita. Yang dalam pertanyaan itu, bagaimana jika imamnya tidak melakukan sujud sahwi tetapi makmum memaksakan diri untuk melakukannya? Apakah sholatnya batal ataukah masih tetap dianjurkan? Kalau batal kan dianggap mukhalafah fahisyah tuh, berbeda, makmumnya tidak mengikuti kepada gerakan imam. Apakah dianggap yang begitu atau tetap masih disunahkan? Ini masuk goyah yang ketiga. Walaupun si imam ini dia tidak melakukan sujud sahwi, bagi makmum itu tetap masih disunahkan melakukan sujud sahwi. Goyatun salisatun ayyah judul makmum wa intaroka imamuhu as-sujuda. Jadi makmum tetap masih disunahkan untuk melakukan sujud sahwi walaupun si imam dia tidak mau atau tidak melakukan sujud sahwi. Alasannya kenapa begitu disunahkannya sujud sahwi bagi makmum? Jabron lil kholal al-hasil, ini kalau dalam i'anahnya, jabron lil kholali al-hasil fi sholatihi, karena untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi saat dia bermakmum kepada imam. Dalam arti menambal kekurangan si imamnya yang dia meninggalkan beberapa mungkin sunnah abad atau satu kali sunnah abad misalkan begitu. Fayasjudu ba'da salamil imami, maka kemudian dia melakukan sujud setelah imam melakukan salam. Jadi tetap hukumnya adalah sunnah bagi makmum tetap melakukan sujud sahwi tatkala imam melakukan atau mengalami lupa dalam melaksanakan sunnah abad. Tetap hukumnya adalah sunnah sujud sahwi walaupun si imam dia tidak melakukan sujud sahwi karena lupanya dia. Seharusnya kan imam dia sujud sahwi sunnahnya karena dia melakukan atau mengalami lupa, tapi imamnya tidak mau melakukan atau pokoknya tidak melakukan lah. Tapi bagi makmum itu tetap masih disunahkan sujud sahwi. Kira-kira begitu. Jelas ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.